Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bermuajah kali ini dalam event yang bahagia, yaitu peresmian kantor FKDB yang sangat megah ini. Semoga bisa memberikan spirit baru ya, FKDB bisa berkiprah lebih jauh nanti karena ada topangan program dari sinergi, bukan topangan sinergi dengan Polri, dengan Wapres ya, insya Allah segera, dan nanti otomatis akan ikutan yang lainnya seperti industri finansial dan lain-lain. Saya kira ini yang kita harapkan, dan ini kita udah nggak ragu dengan kiprahnya beliau, sudah di mana-mana, dan kita juga berdoa. Ini di samping saya ada Pak Brigjen ya, yang senantiasa mengasuh. Semoga-moga beliau terus bersemangat juga ya. Dan ada Pak penasihat kita, Pak Suryo Atmanto, ini mudah-mudahan jadi calon menteri nanti reshuffle. Karena sebenarnya beliau itu udah layak, cocok, dan sahabatnya Pak Jokowi. Ya, jadi saya kira selalu dicalonkan sebagai calon. Insya Allah kali ini tahun ini jadi, Pak. Insya Allah nanti reshuffle jadi. Kami berdoa dan bisa nanti semakin sinergi. Nah, jadi saya kira ini event yang sangat bahagia, dan bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini bisa terwujud harapan dan cita-cita FKDB membuat atau membangun memiliki kantor ya. Karena selama ini kami nggak pernah tanya di mana kantornya, tapi saya lebih baik melihat apa karyanya, karena banyak kantornya yang bagus tapi karyanya nggak ada, hanya untuk simbol. Contohnya apa ya, banyak departemen lah ya, departemen kita tuh banyak sampai rakyatnya lupa apa sih kerjanya departemen itu. Nah, makanya pada hari ini Pak Jokowi membubarkan 18 lembaga lembaga negara ya, yang ya tadi masih baru 18, masih ada kata Pak Suryo nanti menyusul kurang lebih 60-an lagi, tapi nggak termasuk lembaganya Pak Asep. Kalau lembaga beliau diperkuat ya kan. Jadi diperkuat karena tadi banyak ada kantornya nggak tahu perannya ya. Saya kira perlu orang seperti Pak Jokowi untuk bisa menata lagi. Kalau enggak ya kita membuang-buang biaya saja, mendingan membiayai FKDB yang sudah jelas peran kiprahnya ya enggak, dan tidak perlu membebani masyarakat negara. Nah, tinggal kita supporting kehadiran beliau, langkah-langkahnya, dan saya sudah menunjukkan supportingnya walaupun dengan berdoa dulu ya. Nah, beliau juga sudah memberikan tapak jalan, dan pimpinannya beliau pernah berstatement di media bersama kami di media TVRI ya, saksinya bahwa FKDB rasanya bersama kami diberikan jalan Pak Brigjen untuk meneliti daerah mana yang cocok ditanam apa. Nah itu. Jadi saya kira momen itu tidak tangkap sekarang. Dan kemarin saya sudah puluk salam, kata bahasa Cirebonnya, udah bersalam kapan Pak Agus Komjen diantar beliau nanti bisa membicarakan program ini. Saya kira memang sekarang ini sumber daya yang mumpuni yang siap itu hanya Polri di era sekarang ini. Kan nggak mungkin TNI kan. Nah, jadi saya kira harus lepas FKDB menggandeng dan dibimbing oleh Polri. Ini nasihatnya Pak D memang luar biasa. Oleh karenanya sekali lagi saya berdoa ya, dan bunganya Pak Wapres juga hadir, itu Wapres beneran, karena beliau tahun 2019 berbicara kepada saya, Pak, waktu itu masih manggilnya Pak karena kan belum akrab. Saya kok kalau bergaul dengan orang diberhentikan sampai di sini, saya nggak pernah bisa berkenalan dengan yang paling topnya, bagaimana sih? Saya bilang gampang, yuk ikut saya. Langsung saya hari itu juga saya ajak ketemu sama, waktu itu masih kandidat Wapres ya. Nih Pak Wapres, titip nih Pak Jaki orangnya bagus. Sejak saat itu diangkat sebagai
timnya dan dapat SK. Dapat surat keputusan, bukan main-main ini. Pak Zaki ini dapat SK sama dengan Pak Asep. Nah, soal rezekinya nanti lah, ya. Insya Allah ada. SK-nya yang jelas sudah ada. Insya Allah. Jadi bukan main-main ini beliau ini, Pak Brigjen dapat SK langsung dari Wapres. Ada pengakuan. Nah, jadi sudah legitimasi, bukan pengakuan lagi, udah legitimit. Jadi kalau di sana ada bunganya Wapres itu beneran, bukan mengada-ada. SK-nya itu ada ke Ayab Zaki dan Kang Asep. Nah, moga-moga dengan SK itu nanti kan menjadi pengakuan publik bahwa memang betul beliau itu adalah orang-orang yang terpilih. Karena nggak sembarang orang diberikan SK. Nah, kan begitu ya. Saya kira dari saya itu saja. Mohon izin, mohon maaf apabila ada yang kurang ya. Dan saya juga hanya datang seperti ini, tidak membawa apa-apa kan. Seperti saja. Tapi saya berbangga, berbahagia atas terjawab sudah nih, kantornya mewah ya. Jadi moga-moga nih menjadi spirit baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.